Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Meskipun di pagi hari ini belum banyak yang datang, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapak, hingga sampai saat ini Tuhan kami masih ada di tempat ini Bapak untuk memuliakan, memuji Engkau Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan di pagi hari ini Bapa, kami akan menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami Tuhan. Biar semuanya boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami Bapa, urapi jemaat Tuhan. Mungkin saat ini Bapa ada jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Biar Tuhan juga akan tuntun mereka di tempat ini dengan selamat Tuhan. Dan kami akan beribadah bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan terus melingkupi kami Bapa. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Bapa. Tidak dapat kami ukur kebaikan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan waktu kami Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat syukur kita angkat penyembahan kita di pagi hari ini. Oh, haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini Yesus. Haleluya. Bapa, haleluya, 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 Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, sebab Kau Allah yang dahsyat. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin Tuhan. Sebab namamu indah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, sebab Kau yang layak terima pujian. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji-Mu, ku mau memuji, kami puji-Mu Tuhan. Ku selalu ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan, tertuju padamu Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napas kami menyembah Yesus yang hidup. Katakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan dan Raja. Segenap jiwa, amin, dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih dalam lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, sebab Kau yang layak terima pujian kami Tuhan, amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi Kau yang layak terima segala pujian, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, segala yang bernama memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh Yesus, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan, pengagungan kami, hormat kami. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan tidak dapat kami ukur Tuhan, dalam dan lebarnya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Bapa. Oh glory Yesus, semua kemuliaan, semua pengagungan kami hanya untuk-Mu. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu Bapa. Kami kagum Tuhan, kami hormat akan Engkau Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan. Oh Yesus, terus salahkan hatimu ke hadapan Tuhan, terus Engkau naikkan penyembahan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus, sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Bapa. Amin Tuhan. Yesus, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
kagum akan Engkau. Ku kagum akan kami hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ini Tuhan kami akan menari di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin bersukaria di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Jamah kami Bapa. Dan saat ini Tuhan yang siap untuk bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Haleluya. Mungkin beri senyuman terbaik kanan kirinya. Lama gak berjumpa, dikasih senyuman kanan kirinya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa ratapan kita diubah Tuhan menjadi tari-tarian. Amin. Haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Berikan sukacita, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, amin. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu. Sekali lagi, Kau ubah ratapku jadi tarian, amin. Kau bukakan kain kabungku. Memuji-Mu, haleluya. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Sekali lagi, Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Dia berikan sukacita bagi kita. Dia berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanmu memuji-Mu. Mari kita katakan kita. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama. Saya mau dengar jemaat saja. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu, amin. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Tiba saatnya kita ingin mendengar sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menyembuhkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan selamatkan kami Bapa. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Tuhan, kami percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur kembali di pagi hari ini kami boleh dapat bersama-sama bersekutu kembali dalam rumah-Mu yang kudus. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami telah menyembah memuji nama-Mu. Saatnya Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Maka oleh sebab itu berfirmanlah di tengah-tengah kami. Urapilah hamba-Mu yang saat ini Tuhan berikan kepercayaan untuk menyampaikan isi hati Bapa kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah hamba berkata-kata di atas kehendak daripada Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan mau mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang siap kita sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bangga memiliki Yesus Kristus yang luar biasa, telah memberikan kita kesehatan sampai pada hari ini. Kita boleh dapat kembali beribadah bersama-sama di bait Tuhan yang kudus. Mari saudaraku, seperti yang kita ketahui bahwa tema kita di bulan Juni hari ini adalah tentang kejujuran. Saya akan menyampaikan tentang nilai-nilai daripada kejujuran. Mari kita buka Amsal pasal yang ke-11 ayat 3, ayat 6 dan ayat yang ke-11. 3 ayat. Kita akan bersama-sama sekali lagi. Tema hari ini adalah nilai-nilai dari kejujuran atau sebuah kejujuran. Amsal pasal yang ke-11 ayat 3, ayat 6 dan ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ayat yang ke-6, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat ditangkap oleh hawa nafsunya. Ayat yang ke-11,
Berkat orang jujur memperkembang kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amin, silakan duduk. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang jujur, jujur adalah sebuah kata yang indah didengar, tetapi pada suatu kenyataannya apabila kita mengaplikasikan di dalam diri kita, tidak seindah seperti pada waktu kita mengucapkannya. Ya. Bersikap jujur berarti kita sedang membangun kekuatan moral yang terpuji, yang dapat dipercaya dan yang dapat dihargai oleh semua orang. Jujur sebuah nilai yang abstrak, yang bersumber dari hati yang tulus. Jadi saudaraku, kejujuran itu bersumber dari hati yang tulus dan bukan dari perkataan atau ucapan. Di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, kalau kita memperhatikan baik-baik saudaraku, saya akan mencoba untuk membawa ayat demi ayat saudara di pagi hari ini. Dalam ayat yang ke-11 sungguh sangat jelas bahwa Tuhan sangat menginginkan orang yang jujur, yang menjauhkan diri dari kebohongan dan kecurangan. Ayat yang ketiga di sana, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ingin agar kehidupan kita ini memiliki yang namanya kejujuran, yang bersumber dari hati yang murni, dari hati yang tulus. Bukan hanya sekedar ucapan. Alkitab berkata saudara, di dalam Matius pasal yang kelima, kalau kita lihat ayat yang ke-37, coba saudara buka Alkitab di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37, kita baca bersama-sama apa kata Tuhan di dalam ayat ini saudara. Jika iya hendaknya engkau katakan ya, jika tidak hendaknya engkau katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari iblis. Jadi saudaraku, apa yang kita ucapkan dari bibir mulut kita, yang artinya begini, hati dan bibir itu harus satu bahasa. Kalau kita mengatakan ya, maka bahasa ya itu timbul dari dasar hati yang murni. Contohnya saya berikan gini, terkadang kala manusia berkata begini dalam hal mengampuni. Contoh, ini saya memberikan hal mengampuni. Ketika kita bertanya, apakah saudara mengampuni? Maka dengan ikhlasnya bibir kita berkata, mulut kita, iya saya mengampuni. Padahal bahasa itu tidak sama di dalam hati kita. Saya katakan begini saudara, ketika kita mengatakan ya saya mengampuni, maka pengampunan itu keluar dari dasar hati, maka hati tidak ada lagi yang namanya kepahitan, kecewa dan lain sebagainya. Pengampunan yang diucapkan oleh bibir itu harus sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Itu baru namanya jujur. Kita melihat saudara ayat yang ketiga mengatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan. Artinya orang yang mau mengampuni itu harus keluar dari dasar hati yang tulus, bukan karena terpaksa. Segala sesuatu yang kita harus lakukan di hadapan Tuhan baik sesama itu harus dilakukan dengan ketulusan hati. Amin. Bukan karena terpaksa. Saya melayani dengan ketulusan hati. Bukan karena terpaksa. Saya memberi karena ketulusan hati, bukan karena terpaksa. Segala sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa itu adalah hasilnya tidak baik. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan dengan tulus itu luar biasa. Akan menjadi berkat bagi orang lain.
Kita melihat saudara ayat yang ke-6 di sana berkatakan orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Artinya saudara, orang yang berjalan di dalam kejujuran, dia akan terlepas dari tuntutan, dia akan terlepas dari hukum. Dia akan merdeka dari segala sesuatu, hidupnya akan bahagia, tidak ada tuntutan dalam hidupnya. Kita melihat saudara saat ini, bagaimana banyak terjadi di bangsa kita. Orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang mengambil yang bukan menjadi haknya, korupsi. Awalnya saudara kelihatannya hidupnya aman, tentram dan sejahtera. Ujung-ujungnya timbul tuntutan, ujung-ujungnya ada hukum yang terjadi di dalam dirinya. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang jujur saudara. Mari buka Alkitab dan saudara baca ciri-ciri orang yang jujur di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Ada beberapa ayat yang saya akan sampaikan pada saat ini. Buka di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 saudara. Menjauhkan kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga langkahnya memelihara nyawanya. Orang jujur, orang tulus itu selalu menjauhkan dirinya dari kejahatan, kecurangan dan kebohongan. Bukan menjadi sikap kehidupan daripada orang yang jujur. Dia memisahkan diri dari kejahatan. Dia tidak melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Kejahatan baik kepada keluarga, sesama dan lingkungan yang ada. Dia selalu berlaku baik. Dan kebaikan yang dia lakukan itu adalah kebaikan yang keluar dari dalam hati yang tulus. Bukan berpura-pura. Selanjutnya Amsal 21 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 saudara. Ciri kehidupan orang yang tulus. Kita buka bersama-sama Alkitab kita. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Oh haleluya. Orang yang jujur itu selalu lurus pandangannya ke depan, enggak berliku-liku. Tidak ada sesuatu di dalam pemikirannya timbul segala sesuatu yang membuat dia menjadi tidak benar. Tetapi pikirannya selalu tertuju kepada Allah. Pikirannya hanya fokus kepada Allah. Dan dia selalu melakukan apa yang benar. Tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Orang yang jujur jalannya itu enggak berliku bengkok sana bengkok sini. Ya, berliku-liku itu tidak baik terjadi bagi orang-orang yang percaya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat 9, mari kita buka kembali dalam Ulangan. Kalau pertama orang yang jujur menjauhkan dirinya dari kejahatan, orang yang jujur tidak berliku-liku jalannya, maka kita akan melihat di dalam saudaraku Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, mari kita baca bersama. Ciri orang yang jujur di dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap menjadi buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Orang yang jujur itu saudaraku, di sini dikatakan tidak memutarbalikkan keadilan, tidak menerima suap. Jangan mau saudara disuap untuk melakukan kejahatan. Kita melihat sekarang saudaraku di TV banyak
orang mau membunuh, ya, dengan bayaran, itu namanya disuap, saudara. Ya, oh kamu nanti lakukan ini ya, saya akan kasih sekian. Tidak berpikir panjang bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar, tidak memutarbalikkan keadilan. Artinya saudara tidak memutarkan yang baik menjadi salah, yang salah menjadi baik. Dia berdiri dalam keadilan, tidak membela. Ya salah ya tetap salah, yang benar ya tetap benar. Nah sekarang ini kita melihat saudara, oleh karena orang itu mau disuap, dia mau melakukan kesalahan. Dia tidak akan pilih lagi. Yang penting kamu bayar saya, berapa bayaranmu sama saya. Wow saudara. Tidak peduli kamu mau jahat atau tidak, tawaran jahat atau tidak. Nah sekarang ini banyak terjadi. Semua karena uang, hati-hati karena uang saudara. Ya, oleh karena uang orang korupsi, oleh karena uang orang mulai disuap, oleh karena uang orang mulai memutarbalikkan fakta. Yang orang yang salah dikatakan benar, orang yang benar dikatakan salah. Ini enggak benar saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang terakhir, ciri orang jujur, kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 63, ayat yang ke-8. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang akan menerima keselamatan hidup yang kekal, itu tidak boleh hidup di dalam kecurangan. Saudara, kebohongan, penipuan. Belajar kita mau mengatakan iya atas iya, tidak atas tidak. Jangan putar balik saudara. Iya tapi tidak, tidak tapi iya, kata firman Tuhan tadi. Iya benar. Karena Tuhan kita tidak pernah mengajar kita untuk berdusta. Jangan kita saling mencurangi satu dengan yang lain. Ada 3 hal kepada siapa saja kita harus berlaku jujur saudara. Nah ini pertama, berjujur pada diri kita sendiri. Jujur itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak akan mungkin bisa jujur dengan orang lain kalau kita tidak bisa jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang ketika di dalam diri kita sendiri kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik bagi diri kita sendiri. Jadi jujur itu harus dimulai dari diri kita, amin. Bilang kiri kananmu, jujur itu harus dari diri saya dulu. Saya dulu jujur. Jadi mulut saya ini jujur dengan hati saya jujur dengan mulut saya, amin. Saya katakan tadi bahwa jujur pada diri sendiri artinya bahasa hati dengan bahasa mulut itu harus sama. Kalau kita sudah tidak jujur pada diri kita, saya katakan tidak mungkin kita bisa jujur pada istri, pada suami, pada kawan, pada sahabat kita. Dan saya katakan orang yang tidak jujur hidupnya tidak akan pernah tenang dan tidak akan memiliki yang namanya damai sejahtera. Dia selalu hidup dalam kegelisahan. Karena dosa, ingat saudara, karena dosa tidak akan pernah membuat orang damai sejahtera. Yesuslah yang bisa membuat kita damai sejahtera. Kalau Yesus ada dalam hati kita, maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Jalan kita selalu lurus ke depan. Hidup kita tidak akan pernah merugikan orang lain. Tetapi hidup kita selalu memberkati orang lain. Hidup kita menjadi kepercayaan yang luar biasa. Dan orang akan memberikan kepercayaan kepada kita. Yang kedua saudara,
Kepada siapa kita jujur? Pada sesama kita, seiman, sepelayanan. Jujur tidak menyimpang kebohongan dan kecurangan. Biasanya orang lepas atau lepas landas, saya bilang gitu ya. Lari dari kejujuran itu dalam hal apa, saudara? Dalam hal apa? Keuangan. Makanya tidak heran kalau dibilang di dalam 1 Timotius 6, coba buka saudara. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ini harus hati-hati. Semua baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Akar dari segala kejahatan adalah uang. Makanya Tuhan mengatakan jika kita mau membangun rumah, kita harus membangun di atas batu karang yang teguh. Jangan membangun rumah di atas berdasarkan uang. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Saya katakan tadi, karena uang orang bisa menjual harga diri. Karena uang orang bisa membunuh. Karena uang persahabatan bisa terputus. Demi membela orang yang banyak uangnya. Bukan lagi membela temannya nggak punya uang. Maka sebab itu di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, saudara baca firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 5. Mari baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi terus. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jika gaji kita hanya 3 juta, maka cukupkanlah gajimu itu 3 juta untuk 1 bulan. Kita bukan hamba uang. Ingat saudara, kita bukan hamba uang dan uang bukan menjadi majikan kita. Kalau uang menjadi majikan kita, maka kita bisa jadi korupsi. Kita hidup di dalam kejahatan. Tapi kalau kita yang menjadi majikan uang, artinya kita yang mengatur uang itu, maka saya percaya jalan kita pasti lurus. Amin. Tidak berliku-liku. Nah, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang jalannya lurus, yang pikirannya lurus, yang ucapan hati dan perkataannya itu sama, seia, sekata, sepikir. Karena kalau iya dikatakan tidak, itu dikatakan dalam Matius tadi, kalau ya katakan ya, lebih dari itu adalah berasal dari iblis. Artinya, kalau kita tambah kata ya itu, misalnya ya, kita tambah iyangnya, n-nya itu sudah lain lagi cerita. Makanya begini, ketika kita mendengarkan sesuatu cerita, kita dengarkan baik-baik. Orang yang jujur ketika dia mendengarkan cerita atau dia melihat sesuatu, maka dia menyampaikan seperti apa yang dia lihat, seperti apa yang dia dengar, dan dia tidak menambah dan tidak mengurang. Itu namanya jujur. Tapi kalau dia sudah ada embel-embelnya, itu sudah berasal dari iblis. Jadi jangan pernah menambah dan mengurang. Karena Alkitab berkata, orang yang menambah firman, orang yang mengurangi firman itu ada hukumannya. Yang ketiga, kepada siapa kita harus jujur? Pada Tuhan.
Pertama, kita harus jujur pada diri sendiri, kita harus jujur pada sesama, dan kita harus jujur kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan, jujur di dalam pelayanan kita. Kita harus melayani Tuhan dengan tulus. Saya bersyukur saudara dengan pemain musik, dengan WL, dengan semua pemain di altar ini, mereka melayani dengan tulus. Kalau saya mendengar hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara, dia tanya saya, berapa kamu kasih pelayan altarmu? Saya bilang, saya itu angkat jempol mulai dari perintisan sampai sekarang. Mereka tidak pernah menuntut, mereka tulus. Tidak pernah saya kasih apa-apa sama mereka. Kadangkala kalau saya lihat berkat di dalam bendahara, saya bilang sama bendahara, ayo bagaimana kita berbagi kepada mereka. Tulus. Selama saudaraku dalam COVID-19 ini, mereka pemain musik ya, tim tim musik, seibadah, multimedia, luar biasa. Mereka bekerja keras dengan tulus hatinya. Bahkan si Feris ketika saya telepon, dia sedang edit buat video di rumahnya, ya, sampai enggak tidur. Luar biasa saudara. Saya bilang, Tuhan memberkatimu dek, upahmu besar di sorga. Saya waktu telepon dia nangis, Tuhan terima kasih. Gak rugi aku angkat dia menjadi multimedia saudara. Sangat bertanggung jawab. Luar biasa. Bapak Karis memimpin semua para pelayan, Aris memimpin semua, luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian. Itu pekerjaan yang kalian lakukan, upahmu besar di surga. Engkau lakukan, saya percaya kalian melakukan semuanya karena ketulusan hatimu kepada Tuhan. Saya kasih ayatnya bagi saudara yang melayani Tuhan. Coba buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24, khusus bagi pelayan-pelayan ya. Mari kita baca bersama-sama saudara. Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Semua suaramu nyaring bagi pelayan-pelayan Tuhan, dan semua juga jemaat mendukung dalam pembacaan ini. Mari sama-sama. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Mana suaramu? Ayat 24, kamu tahu amin. Apapun yang kau lakukan bukan untuk manusia. Saya percaya saudara, anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, engkau melakukan segala sesuatu dengan ketulusan karena engkau tahu bahwa engkau melakukan bukan untuk pendeta, bukan untuk gereja, tapi engkau punya hati melakukan untuk Tuhan. Saya percaya kalau saudara mau melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan manusia, satu kali manusia akan mengecewakan, engkau tidak akan pernah mau melayani lagi. Tapi saya percaya ini ayat yang luar biasa. Ketika saya membaca ayat ini, Tuhan, saya katakan, Tuhan biarlah ayat ini ada di dalam setiap pelayan-pelayanmu di GSJA. Mereka mau melakukan segala sesuatu karena hati mereka berpikir bahwa aku melakukan bukan untuk manusia, aku melakukan untuk Tuhan. Dan kalau engkau melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hatimu, maka ayat yang ke-24 mengatakan Tuhan sedang menyediakan upah bagimu. Pelayananmu sangat diperhitungkan oleh Tuhan dan tidak sia-sia. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk berjalan di dalam kejujuran. Jauhkan diri kita dari segala kejahatan. Berjalanlah lurus ke depan. Jujurlah pada dirimu sendiri. Jujurlah kepada sesamamu. Dan jujurlah kepada Tuhan. Biarlah bahasa hati kita dan bahasa bibir kita itu sama. Ya atas ya, tidak atas tidak. Jangan menambah dan jangan menguranginya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Saya minta pelayan untuk maju ke depan.
Kita menyanyikan satu pujian, selidikilah akan aku. Kita minta Roh Kudus untuk menyelidiki diri kita, apakah kita sudah hidup jujur di hadapan Tuhan. Jangan kita mau memanipulasi diri kita di hadapan Tuhan, saudara. Kita betul-betul tulus kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan saya mengampuni, lepaskan pengampunan itu dari dasar hati. Jangan mendustai diri kita di hadapan Tuhan, karena itu tidak pernah dikenan oleh Tuhan dalam hidup. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidikilah aku Tuhan, selidiki, biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Lihat hati, karena Dia Tuhan yang bisa menyelidiki setiap hati dan pikiran kita. Yesus, katakanlah dengan sejujurnya di hadapan Tuhan. Menilai, belajarlah satu bahasa hati dan perkataan kita di hadapan Tuhan. Tersembunyi Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat, amin Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku, tetap setia. Kau dapati aku Tuhan, Dapati aku tetap setia. Biarlah kami tetap setia di dalam kebenaran firman-Mu. Kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam kejujuran. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan untuk melakukan kejahatan, tetapi kami senantiasa berjalan lurus ke depan, berjalan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Hamba berhenti bicara, namun Roh Kudus Engkau tanamkan firman-Mu, sehingga kami hidup di dalam kejujuran, baik kepada diri kami sendiri, kepada sesama kami, amat terlebih di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama kita katakan amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Aku hormat akan Engkau, aku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum hormat, hormat akan Engkau, ku kagum
Kita serahkan kepada hambanya. Terima kasih Bapak Surgawi, hamba mau berdoa buat korban syukur yang sudah diberikan oleh seluruh sidang jemaat Tuhan. Baik itu persembahan maupun perpuluhan, Tuhan akan memberkati mereka. Bahkan diakonia, apa saja yang mereka lakukan, Tuhan akan memberkati, mempertambahkan berkat, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Bapak, kami berdoa buat ibadah raya yang kedua, Tuhan akan memimpin dari awalnya sampai pada akhirnya, membuka jalan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Kami berdoa bagi Bapak Ibu kekasih kami yang sudah hadir di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan akan memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak mereka, istri mereka, suami mereka. Apa saja yang mereka perbuat, Tuhan buat mereka berhasil, sehingga mereka terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka mengasihi Engkau dengan tulus ikhlas di hadapan-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Bangsa kami mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan akan memberkati. Engkau memberikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau pulihkan kesehatan ekonominya. Biarlah Tuhan Engkau mengangkat bangsa kami menjadi bangsa yang mengasihi akan Tuhan. Curahkan hujan pertobatan sehingga banyak jiwa-jiwa setiap harinya menjadi percaya kepadamu. Kota Bontang kami berkati. Tuhan akan memberkati pemerintahan setempat yang ada, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapakku, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang terjatuh Engkau angkat. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan bukan turun. Tuhan akan membuat engkau menjadi terang. Tuhan akan membuat engkau menjadi garam. Tuhan akan membuat engkau menjadi saksi-saksi Kristus. Dan mulai dari hari ini sampai Dia datang pada kali yang kedua, pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang percaya sama katakan amin.